Semua, semoga adik-adik mahasiswa selalu dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi di kuliah Hukum Kesehatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba memahami terkait dengan Undang-Undang Rumah Sakit dan Perlindungan Konsumen. Oke, kita mulai dari pengertian rumah sakit. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, dikatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi kalau mau dikatakan rumah sakit, maka harus menyediakan layanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kemudian di dalam Permenkes nomor 30 tahun 2019 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit mendefinisikan sama, jadi menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Kemudian ada Permenkes yang terbaru nomor 3 tahun 2020 masih terkait dengan klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ini cukup kontroversial karena ada salah satu pasal di dalam Permenkes ini terkait dengan tenaga kefarmasian yang kurang menguntungkan. Dikatakan rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan perorangan secara paripurna, sama menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Jadi definisi rumah sakit dari undang-undang maupun Permenkes yang ada sama. Oke, kita mulai dengan tugas dan fungsi rumah sakit. Masih menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, tugas rumah sakit yang jelas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan definisi tadi. Kemudian fungsinya apa? Yang pertama tentunya menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit tentunya. Kemudian yang kedua adalah pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan. Ya. Jadi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia. Tentunya dalam rangka meningkatkan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Jadi rumah sakit juga bisa dijadikan sarana pelatihan, workshop misalnya, untuk meningkatkan kemampuan SDM yang ada di sarana kesehatan rumah sakit. Kemudian yang keempat, bisa juga sebagai sarana untuk melakukan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi kesehatan. Misalnya penelitian dan pengembangan obat baru misalnya. Bisa dilakukan di dalam rumah sakit. Sehingga rumah sakit itu ada bagian yang namanya diklat, ya, pelatihan pendidikan dan pelatihan. Kita lanjutkan dengan jenis rumah sakit. Menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, di pasal 19 menjelaskan jenis rumah sakit berdasarkan jenis pelayanannya. Ada dua, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus. Rumah sakit umum tentunya memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Di situ ada poli dalam, kemudian urologi dan lain sebagainya. Artinya semua pelayanan ada di rumah sakit umum ini. Kemudian ada rumah sakit khusus, ini pemberian pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu, ya, berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya. Misal rumah sakit mata organ, rumah sakit jantung berdasarkan organ, rumah sakit ibu dan anak, kemudian
rumah sakit ginjal berdasarkan organ. Kemudian berdasarkan pengelolaannya, rumah sakit dibagi lagi. Yang pertama, rumah sakit publik dikelola oleh pemerintah, bisa pemerintah daerah, bisa nirlaba yang berbadan hukum, swasta misalnya. Kemudian khusus untuk rumah sakit yang dikelola pemerintah dan pemerintah daerah, diselenggarakan berdasarkan pengelolaan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masih menurut jenis pengelolaannya, yang kedua adalah rumah sakit privat. Tentunya tujuannya berbeda ya. Ini adalah tujuannya keuntungan, profit, yang bisa berbentuk perseroan terbatas atau perseru. Jadi ini termasuk juga waralaba ya. Banyak, tidak hanya satu orang yang memiliki saham, tapi beberapa orang ya, bukan dikelola oleh pemerintah. Kemudian di pasal 22, rumah sakit dapat juga ditetapkan menjadi rumah sakit pendidikan. Ya, Anda bisa lihat di tempat kita rumah sakit pendidikan, rumah sakit UNRAM ya. Tentunya setelah memenuhi persyaratan dan standar rumah sakit pendidikan. Rumah sakit pendidikan menyelenggarakan pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya. Ini baru dikatakan dia rumah sakit pendidikan. Ya, sesuai dengan namanya dia menyelenggarakan pendidikan dan penelitian. Kemudian Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini yang terbaru tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit di pasal 6 berdasarkan jenis pelayanan ya, jenis pelayanan yang diberikan rumah sakit dikategorikan sama. Yang pertama adalah rumah sakit umum ya, memberikan layanan dalam semua bidang penyakit sama dengan undang-undang tadi. Kemudian pelayanan yang dimaksud yang pertama adalah pelayanan medik dan penunjang medik, kemudian pelayanan keperawatan dan kebidanan, dan pelayanan non-medik. Ini yang saya katakan Permenkes nomor 3 tahun 2020 ini cukup kontroversial, yang sedikit tidak berpihak kepada tenaga kefarmasian tentunya. Karena apa? Karena tenaga kefarmasian dimasukkan dalam pelayanan non-medik. Sementara di Permenkes nomor 30 yang sebelumnya tahun 2019, kefarmasian itu masih termasuk dalam pelayanan penunjang medik ya. Karena pengertian pelayanan kefarmasian pengertiannya adalah memberikan pelayanan secara langsung paripurna terhadap pasien. Jadi memang harusnya penunjang medik. Tetapi di PMK nomor 3 tahun 2020 ini termasuk non medik ya. Bersama dengan apa? Ini laundry ya, pemulasaran jenazah dan pelayanan non medik lainnya. Kemudian jenis rumah sakit berdasarkan pelayanannya juga rumah sakit khusus sama dengan Undang-Undang Nomor 44 sebelumnya. Jadi memberikan pelayanan ya sesuai dengan bidang atau jenis penyakit tertentu, golongan umur, organ, kemudian kekhususan lainnya. Contohnya sudah saya sampaikan, rumah sakit paru, ginjal, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit jantung. Jadi rumah sakit mata yang ada di Mataram klasifikasi berdasarkan pelayanannya adalah rumah sakit khusus. Oke, kita lanjut ke bagian lain, klasifikasi rumah sakit. Rumah sakit umum dan rumah sakit khusus tentunya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, pada pasal 24
dikatakan klasifikasi rumah sakit umum yang dimaksud pada ayat 1 ya, terdiri atas rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, kelas D sampai D. Tetapi klasifikasi rumah sakit khusus hanya sampai kelas C, itu bedanya. Oke, Permenkes nomor 3 tahun 2020 masih tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Ini juga mengklasifikasikan rumah sakit pada pasal 17. Rumah sakit umum kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Nah, yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah jumlah bednya atau tempat tidurnya. Kelas A paling sedikit 250. Tidak boleh di bawah 250. Lebih dari 250 sampai 1000 boleh. Kemudian kelas B ini sekurang-kurangnya paling sedikit 200 tempat tidur. Kelas C lebih sedikit lagi 100 buah tempat tidur. Kemudian kelas D sekurang-kurangnya paling sedikit 50 tempat tidur. Inilah yang membedakan antara A, B, C, dan D menurut PMK nomor 3 tahun 2020. Rumah sakit khusus tadi kita sudah bahas hanya sampai kelas C. Kemudian bedanya di mana? Kelas A jumlah tempat tidurnya paling sedikit 100 buah. Kelas B paling sedikit 75 buah. Kelas C paling sedikit 25 buah. Ini jadi kalau Anda ingin mengetahui apakah masuk kelas A, B, C, salah satu rumah sakit khusus misalnya yang ada di tempat kita, maka lihatlah tempat tidurnya. Lebih dari 100 atau sekurang-kurangnya 100, maka dia termasuk kelas A. Tentunya rumah sakit baru bisa melakukan pelayanan setelah mendapatkan izin. Oke, kita lihat menurut Undang-Undang Nomor 44 ini tahun 2009 ya, tentang rumah sakit, di pasal 25 dikatakan rumah sakit wajib memiliki izin sesuai dengan persyaratan. Izin apa? Yang pertama adalah izin mendirikan. Kedua adalah izin operasional. Jadi harus diurus dua izin untuk mendirikan rumah sakit. Pertama adalah izin mendirikan. Ini diberikan jangka waktu 2 tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 tahun berikutnya. Kemudian di PMK nomor 3 tahun 2020 terkait dengan izin mendirikan mengatakan adalah izin berlaku selama rumah sakit memberikan pelayanan kesehatan. Jadi kalau di atas tadi dalam jangka waktu 2 tahun. Sementara PMK ini ya izinnya berlaku selama rumah sakit tersebut masih memberikan pelayanan kesehatan. Kemudian izin mendirikan adalah izin yang diajukan oleh pemilik rumah sakit untuk mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada menjadi rumah sakit. Itu izin mendirikan. Jadi tempat, izin tempatnya, sarananya. Kemudian izin operasional yang kedua, ini diberikan dalam jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan tentunya. Kemudian PMK nomor 3 tahun 2020 mengatur terkait dengan pengajuan izin. Ini izin diajukan oleh pimpinan rumah sakit tentunya untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan termasuk ya penetapan kelas rumah sakitnya. Jadi izin diajukan oleh pimpinan rumah sakit termasuk ya mengklasifikasikan rumah sakitnya mau rumah sakit kelas berapa ya, tipe apa gitu ya. Ada A, B, C dan D kalau rumah sakit umum. Kemudian pasal 29 dikatakan izin operasionalnya diterbitkan oleh menteri, ya, gubernur atau provinsi tentunya
oleh instansi yang terkait, misalnya Dinas Kesehatan Provinsi atau Bupati, Wali Kota, ya, dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, tentunya berdasarkan kewenangan masing-masing melalui yang namanya lembaga OSS yang sekarang tuh semua online, ya, pengajuannya semua elektronik, tidak lagi manual. Oke, di pasal 26 PMK nomor 3, tipe A ini diberikan izin oleh menteri melalui dirjen. Jadi menteri yang tipe A mengeluarkan izinnya. Tipe B, izinnya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi, misalnya Dinas Kesehatan Provinsi, ya, tentunya. Kemudian tipe C dan tipe D ini izinnya oleh pemerintah kabupaten atau kota. Ini ya harus diingat, perizinan menurut PMK nomor 3 tahun 2020. Kemudian PMK nomor 3 lagi terkait dengan persyaratan yang dimaksud adalah lokasi, bangunan, jadi harus memenuhi persyaratan, lokasi, bangunannya, prasarananya ada, sumber daya manusianya ada, artinya tenaga kesehatan yang ada di situ, kefarmasiannya juga ada, peralatannya memenuhi. Ya, itu persyaratan untuk mengajukan izin operasional. Kemudian di pasal 25 dikatakan kefarmasian merupakan pelayanan kefarmasian yang menjamin ketersediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai, ya, yang aman, bermutu, bermanfaat, dan terjangkau. Nah, kalau bermutu, bermanfaat, dan terjangkau, tentunya pengadaannya harus melalui distribusi yang resmi. Kemudian pelayanan kefarmasian yang dimaksud adalah, ya, pelayanan yang dilaksanakan di instalasi farmasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentunya. Jadi rumah sakit itu bukan apotek namanya, tetapi di sana adalah instalasi farmasi, ya, tempat melakukan pengelolaan perbekalan kefarmasian, ya. Oleh pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan oleh menteri melalui dirjen, bisa dicabut apabila yang pertama adalah habis masa berlakunya. Kemudian tentunya kalau tidak diperpanjang, ya. Kemudian yang kedua, tidak lagi memenuhi persyaratan dan standar mutu tentunya. Misalnya SDM-nya nggak ada, berkurang, peralatannya tidak ada yang memenuhi, banyak yang hilang misalnya. Maka bisa dicabut atau banyak komplain dari masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Artinya tidak boleh tersangkut permasalahan hukum, ya. Kemudian yang keempat, atas perintah pengadilan dalam rangka penegakan hukum. Misalnya ada sengketa, kemudian dimenangkan oleh pihak yang lain, kemudian rumah sakitnya harus disita sebagai jaminan misalnya, maka bisa, ya, dicabut izinnya berdasarkan perintah pengadilan. Kemudian di pasal 662 mengatur terkait dengan sanksi, ya. Kalau tidak memiliki izin kemudian melakukan pelayanan, maka melanggar undang-undang. Sehingga hukumannya paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Bayangkan sebanyak apa uang 5 miliar kalau di bentuknya uang semua, ya, uang semua bukan cek maksud saya. Kita beralih sedikit, meninggalkan terkait dengan rumah sakit. Sekarang kita lihat satu sisi yang bagaimanapun akan selalu bersinggungan dengan kita, yaitu adalah undang-undang terkait dengan perlindungan konsumen, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Dikatakan di sini adalah
perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Jadi kata kuncinya adalah perlindungan konsumenlah memberikan kepastian hukum kepada konsumen. Kemudian apa itu konsumen? Ya setiap orang yang memakai barang atau jasa atau dalam konteks kesehatan semua orang yang menggunakan obat misalnya alat kesehatan, kemudian jasa konsultasi dan seterusnya, ya tentunya di dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk orang lain misalnya, dan untuk keluarganya, ya, itu yang dikatakan konsumen. Kemudian konsumen tentunya ada pelaku usaha, ya yang memberikan jasa, yang memberikan barang kan pelaku usaha. Misalnya sarana kefarmasian di apotek misalnya, ya pelaku usaha, pemilik modal. Yaitu perseorangan atau badan usaha, jadi bisa bentuknya badan usaha ya PT, CP, atau perorangan, individu, misalnya apotek A, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Ingat ya, baik perorangan maupun berbentuk badan hukum ya, yang melakukan kegiatannya di wilayah Republik Indonesia. Kita mulai dengan hak konsumen. Ada hak, ada kewajiban. Kita lihat hak konsumen dulu. Pada pasal 4 dikatakan yang pertama harus menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dari pengguna, baik obat maupun jasa. Kemudian ini saya akan kaitkan dengan konteks kefarmasian ya. Yang kedua adalah memiliki hak untuk memilih barang atau obat misalnya. Misalnya dia datang kemudian mencari obat ke apotek misalnya, kemudian ternyata barangnya tidak ada, maka Anda boleh menawarkan. Kalau dia tidak mau bersedia, maka tidak boleh dipaksa. Atau misalnya dia datang membawa resep, kemudian ada satu obat yang tidak ada, maka wajib Anda memberitahu minimal pasiennya kalau tidak bisa menghubungi dokternya. Kalau pasiennya tidak mau, jangan dipaksa. Itu namanya menjamin hak konsumen untuk memilih barang. Kemudian yang ketiga, memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Tidak ada yang dilebih-lebihkan supaya barang bisa terjual, kemudian dibesar-besarkan. Ya, apa adanya, yang benar, jelas, dan jujur tentunya. Kemudian yang keempat, konsumen itu berhak didengar keluhannya. Jadi kalau datang kemudian dengan keluhan Anda dengarkan kemudian dikasih solusi. Yang kelima adalah tentunya berhak mendapatkan advokasi atau perlindungan hukum. Kemudian yang keenam, berhak mendapat pembinaan dan pendidikan. Kemudian yang ketujuh, diperlakukan atau dilayani secara benar. Ya, jadi dilayani dengan baik, dengan senyum, dengan sapa, informasi yang benar gitu ya. Karena hak konsumen sudah diatur. Kemudian yang kedelapan, mendapat kompensasi atau ganti rugi atas barang atau jasa yang diterima. Kalau barangnya bermasalah, kemudian dia datang untuk mendapatkan meminta ganti rugi, maka Anda berkewajiban memberikan ganti rugi itu. Kemudian yang kesembilan adalah ya diatur hak-haknya lebih lanjut oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Ya, kita ke kewajiban, sekarang hak, tadi hak, sekarang kewajiban. Yang pertama adalah tentunya dia juga berkewajiban untuk membaca lebih detail informasi atau petunjuk yang ada di barang itu. Misalnya ada di obat, kemasan obat, leafletnya. Ini sekali lagi saya hubungkan dengan kegiatan kefarmasian. Kemudian ada etikat baik dalam melakukan transaksi. Intinya ya harus ada relationship ya,
hubungan baik dalam proses transaksi. Kemudian yang ketiga, membayar tentunya sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Ya, jangan membayar kurang. Ya. Kemudian yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut kalau ada sengketa. Ini kewajiban konsumen. Jadi haknya lebih banyak daripada kewajibannya. Ya. Kemudian kita lihat hak kita sebagai pelaku usaha apa kalau begitu. Kalau konsumennya punya hak, tentu pelaku usaha juga punya hak. Dalam pasal 6 dikatakan satu, menerima pembayaran tentunya sesuai dengan barang yang diterima oleh konsumen. Kemudian juga dijamin perlindungan pengusaha atau pelaku usaha oleh hukum. Kemudian ada rehabilitasi nama baik apabila terjadi sengketa misalnya, kemudian ternyata masalahnya bukan murni karena barang yang dibeli tapi oleh faktor lain, maka pelaku usaha berhak direhab namanya, ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentunya. Selanjutnya, kewajiban pelaku usaha di pasal 7 ya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikatakan kewajibannya sama, ada etikat baik dalam kegiatan usahanya, tidak menipu dan seterusnya maksudnya. Kemudian yang kedua, informasi yang diberikan harus benar, jelas dan jujur ya. Kemudian tentunya memperlakukan konsumen ya, misalnya pasien secara benar ya, tidak diskriminatif ya. Kalau ada yang duluan bawa resep maka itu yang diselesaikan ya. Kalau ada yang duluan mendaftar maka dia harus dilayani lebih dulu gitu ya. Kemudian yang keempat, dijamin mutu barangnya. Gimana cara menjamin mutu barang? Kalau obat ya harus membeli barang itu dari distributor yang resmi ya. Buktinya apa? Dengan adanya faktur pembelian obat. Kemudian yang kelima, memberikan kompensasi ganti rugi apabila terjadi kerugian memang karena obat yang diberi oleh pasien. Ini dijamin oleh undang-undang. Apa sih perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha? Diatur di dalam pasal 8. Yang pertama adalah tidak harus dilarang memperdagangkan barang atau jasa. Kalau kita hubungkan dengan obat dan alat kesehatan misalnya, yang tidak memiliki mutu persyaratan, artinya ilegal dan seterusnya. Kemudian kondisi kemanfaatan atau kemanjurannya tidak sesuai dengan yang tertera pada label. Jadi labelnya bilangnya indikasinya A, kemudian pelaku usaha mengatakan B, C, D, dan E, dan seterusnya. Banyak, padahal di labelnya indikasinya adalah A. Kemudian tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa. Nah ini, mentang-mentang kadaluarsanya mau habis misalnya, kemudian digosok, kemudian ditindih dengan kadaluarsa yang baru. Ini tidak boleh. Kemudian tidak ada jaminan halal. Ya, apalagi kita hidup di Indonesia dengan jumlah penduduk umat muslim terbanyak. Kehalalan ini penting untuk meyakinkan pasien bahwa apa yang diminum misalnya itu benar-benar tidak mengandung barang haram. Kemudian yang selanjutnya adalah tidak memuat nama barang, ukuran, berat, isi. Jadi kalau tidak ada ingredientnya, isinya termasuk beratnya, termasuk tanggal pembuatannya, aturan pakainya, akibat sampingannya, itu dikatakan melanggar pasal 8. Jadi harus ada, baik itu bentuknya leaflet yang dimasukkan ke dalam kemasan primer, sekunder, ya, atau yang dicantumkan di dalam kemasan luar. Kemudian tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan
dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ingat, karena ini adalah diperjualbelikan di Republik Indonesia, maka harus mengadopsi atau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia apabila obatnya impor misalnya, diambil dari negara yang lain. Oke, selanjutnya yang masih tidak diperbolehkan dilakukan oleh pelaku usaha adalah menjual barang yang rusak, cacat, bekas, tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Artinya kalau dia rusak, bilang rusak. Kalau dia cacat misalnya, bungkusnya yang cacat tapi isinya masih bagus disampaikan. Kalau pasiennya atau konsumennya nggak mau ya jangan dijual. Kemudian yang ketiga, untuk sediaan farmasi tidak boleh, apalagi sediaan farmasi ya, cacat, rusak, bekas, tercemar ini tidak boleh. Ya, kalau ada yang rusak misalnya tadi kemasannya ya disampaikan, tapi isinya tidak mengganggu isinya misalnya. Kemudian untuk pelaku usaha ya tidak boleh menawarkan atau mempromosikan atau mengiklankan obat tradisional, suplemen, alat kesehatan dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang atau jasa lainnya. Artinya kalau misalkan ada apa namanya misalnya diskon ya atau menjanjikan kalau melakukan order barang dalam jumlah nominal sekian rupiah akan diberikan hadiah sepeda misalnya, motor misalnya. Ini nggak boleh. Yang boleh itu kalau memang ada diskon dicantumkan ya di dalam faktur transparan, ada buktinya, kemudian ada diskonnya. Apakah diuangkan atau di barang tergantung kesepakatan. Itu nggak ada masalah kalau itu. Masih diperbolehkan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian undang-undang terkait dengan rumah sakit, PMK nomor 30 tahun 2019 terkait dengan rumah sakit, kemudian PMK nomor 3 tahun 2020 terkait dengan izin dan klasifikasi rumah sakit. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.